Kalau nama saya asli, ya mungkin teman-teman semua ya mungkin yang ada sekarang kan berkata Abdul Rojak ya. Nah, Sebenarnya Abdul tetap masih, cuma yang belakangnya aja. nah. Halo Cimalors, jumpa lagi dengan channel Inspirasi Motivasi dan Olahraga. Bicara soal orang Indonesia Timur, gua banyak idola-idola dari sana. Pertama ada Mahmudin Reddy, Indonesia Soliman, Luhut Sahanayan dari kalangan musik, dari kalangan olahragawan ada nama-nama Buas Salosa, dan banyak lagi pokoknya. Ada satu yang gua kenal, legenda olahraga Indonesia. Mau tahu? Ikuti saya. Halo Master. Halo. Apa kabar? Baik, baik, baik. Sorry, lama nunggu ya. Sorry. Aduh. Udah pesan kopi ya, Master? Ini kopinya mantap. 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 Luar biasa. Iya. Master, gimana? Kabar baik? Ya, baik-baik lah. Baik ya. Apa kegiatan sekarang? Ya kegiatan, kalau kegiatan sekarang biasa melatih ya sekarang ya. Latih? Latih sih. Bisnis? Ya, Bisnis olahraga masih ya? Olahraga masih ya? Lebih banyak di rumah apa di luar nih? untuk sekarang ya di rumah terus ya. Di Ya rumah semua terus? unit diliburkan. Gimana kita mau ini kan kegiatan Ini latihan taekwondo ya. latihan taekwondo. Jadi sekarang Master ini pegang unit latihan taekwondo berapa banyak sekarang? Sekarang ya hanya di Depak itu aja kan. Di Apa TDT itu kan? TDT di Cibinong. Ya. Satu ya. Terus, Pak. Satu. Terus apa lagi? Ya sama di PPLP itu aja. PPLP. Master, saya ini kan sebenarnya dari kecil ini udah ngeliat Master sebenarnya kan, udah lihat Master main taekwondo walaupun waktu itu ya, pokoknya saya masih kecil lihat Master bertanding di TV kalau nggak salah TVRI waktu itu. Ya. Nah, TVRI. Kalau nggak salah lawan orang Korea tuh. Bener ya? Bener Ya. tuh ya? Tahun berapa itu? 90-an, 91. Tahun 90 itu 91. pertandingan apa itu waktu itu? Waktu itu kita pada saat itu kan lagi pelatnas SEA Games kan di Manila kalau nggak salah. Pelatnas SEA Games Ya. Manila. Ya. Nah kita tuh tryout itu sama kalau dibilang sih tim daerah ya, tim daerah dari Tejon City. Tejon City ya. Mereka persahabatan sama kita ya, itulah diundang sama PBTI itu ke Indonesia. Nah, ya kita sparring sama mereka waktu itu. Oh gitu ya. Gimana waktu itu hasilnya gimana waktu pertandingan atau uji coba sama ini, lawannya itu? Ya kalau pengalaman sih ya kita pengalaman bertambah. Ya kan satu kita lawan sama istilahnya yang punya taekwondo langsung kan. Gitu ya. Itu ya satu pengalaman besar lah untuk motivasi untuk kita juga kan sebagai atlet itu kan seharusnya. Jadi saya ini sebenarnya udah mengidolakan Master nih, salah satu legenda taekwondo Indonesia, kan? Banyak juga ya. Cuma salah satu Master nih sebenarnya saya udah mengidolakan, walaupun kita udah sering ketemu. Jadi saya pengen tahu nih, apa namanya Master itu, Master Rojak ini lahirnya asal Papua ya? Asal Papua. Asal Papua. Lahir di Papua, tepatnya di Papua Barat ya. Papua Barat. Dulu kan- kota apa tuh? Kota atau desa mana Ya, tuh? dulu tuh kan masih Papua. Ya, Papua. sekarang kan udah terbagi ya dua provinsi kan. Jadi sekarang termasuk saya Papua Barat. Saya tuh lahir di namanya ada satu dulu kecamatan itu kecamatan Teluk Bintuni. Kecamatan Teluk Bintuni. Teluk Bintuni. Masih ada sekarang namanya itu? Masih ada ya? Ya sekarang ini udah pemekaran. Ah. Jadi kabupaten sekarang. Oh, Kabupaten itu kira-kira Teluk Bintuni. jauh dari Jayapura atau di mana itu? Jauh ya? sangat jauh. Jauh ya. Jadi ini asli putra Papua, ya kan? Nah, terus namanya memang yang saya tahu ya, Sabung ini namanya Abdul Rojak. Dua itu apa? Ada nama lain lagi? Dua nama itu atau Abdul Rojak apa? Ada marganya atau apa gitu kan? Kalau marga saya kami Sopa. Kami Sopa. Oh jadi Abdul Rojak Kami Sopa. Gitu ya.
Oke. Itu emang dari dulu namanya seperti itu atau gimana? Karena nih orang Beken ini yang saya temuin kebanyakan nih suka apa namanya? Dia punya nama asli, dia punya nama Semaran. Bekennya gitu, nama samaran atau nama panggilan gitu kan. Ya. Itu memang begitu atau gimana tuh? Kalau nama saya asli, ya mungkin teman-teman semua ya mungkin yang ada sekarang ini kan mereka tahu Abdul Rojak ya. Ah. Sebenarnya Abdul tetap masih, cuma yang belakangnya aja. Ah. Kalau belakang itu sebenarnya aslinya itu Rajab. Rajab. Abdul Rajab Kamisopa. Abdul Rajab Kamisopa. Ya, itu nama. Ya nggak terlalu jauh sih ya. Abdul Rajab ke Abdul Rojak gitu kan. KTP sekarang namanya? Sekarang ikutin Abdul Rojak. Abdul Rojak ya, bisa berubah nama sendiri ya. Nah, itu gimana itu ceritanya? Kok bisa dari Abdul Rajab jadi Abdul Rojak gitu kan? Pada saat itu kan saya pertama ini mau cerita dulu mulai pertama datang ke Jakarta. Pertama datang ke Jakarta. Tahun berapa itu ke Jakarta? Saya tahun 80 dan saya masih ingat itu bulan itu masih ingat sampai sekarang. Detik sekarang ini bulan Februari. Itu saya masih ingat sampai sekarang. 80 ke Jakarta. Berarti udah berapa tahun nih? Udah hijrah dari Papua ke Jakarta berarti sekitar 30 tahunan lebih ya. Oke. Itu nah saya datang ke Jakarta itu kan sebenarnya tujuan saya itu kan dari sana itu ya ini hanya taekwondonya ya tujuan saya sebenarnya. Oh, dari Papua ke Jakarta hanya satu taekwondo, bukan untuk kerja atau mau ngejar pujaan hati ke Jakarta enggak ya, bukan ya? Iya, saya punya taekwondo. Saya dari sana taekwondo ya salah satu motivasi itu pertama itu kalau dibilang kita sekarang Dewan Guru ya, jadi Dewan Guru yang pertama itu adalah Sabung Karsono. Sabung Karsono. Oh, Dewan Guru. Kalau sekarang Sabung Karsono. Ya, sekarang di Kalimantan ya, Kalimantan Timur kan. Kalimantan Timur. Dia itulah yang pertama yang uji saya sampai dari ya waktu itu saya masih masuk Sabuk Putih. Dia nguji saya. Mungkin karena dia lihat saya punya ini bagus ya, basic apa semua bagus. Ya sebenarnya kan kalau sepantas saya itu kan kalau kita mau ujian gitu kan kita mau sparring harus dengan satu kan sama kan. Tapi ternyata di situ dilihat wah ini nggak bisa nih si Rajab ini nggak bisa nih. Dia harus lawan lebih atas itu lagi tingkatannya kan. Jadi saya sparring lah sama Sabuk Merah. Di situ dilihat saya bagus. Ya saya akhirnya disuruh udah kamu nih nggak pantas kamu disabukin harus naik 2 tingkat. Oh itu tempat naik 2 tingkat ya? Gila loncat. Disuruh naik 2 tingkat. Nah situ ya hanya ya sudah saya latihan terus. Nah pelatih yang pegang saya di sana tuh pertama itu Sabang Frankie Zainal. Di mana tuh? Di Papua? Papua ya? Itu aslinya orang di kampung halaman nantinya ya? Itu di Sorong. Di sekolah, ekskul atau apa namanya di GOR atau apa? Jadi kalau bilang dojang ya? Dojang, itu di Bahari itu dekat Pelabuhan Dom. Di situ ya latihannya di situ. Pelatihnya waktu itu siapa? Frankie Zainal. Oh jadi pelatih pertamanya Master Rojak ini adalah Dewan gurunya Karsono. Dewan gurunya ya. Yang melatih saya itu Frankie Zainal. Sudah ada 2 tuh cerita ya kan? Oke. Frankie Zainal. Pada saat itu tahun 80 saya kan ingin mau punya prestasi gimana. Ada satu lagi teman lagi nih yang sama-sama latihan sama saya nih. Ada orang Makassar. Rajab kau latihan begini kalau mau lebih bagus kau berangkat ke Jawa. Dulu kan pakai bahasa sana kan. Oh itu ada jadi temennya Master ini dulu siapa namanya? Nasrul. Oh namanya Nasrul. Bilang harus ke Jawa supaya bisa lebih prestasi bagus ya. Oke. Saya ingat itu pada saat itu di terakhir 9 akhir itu GBIB kebetulan paman saya ke Papua kan ke Sorong waktu itu. Ya. Di sana dia ngomong sama bapak saya. Ya ini Rajab ini diajak itu mau ikut ke Jawa nih gimana? Kata orang tua saya ya udah kalau mau nggak apa-apa berangkat aja. Jadi salah satu orang tua itu mesti mendukung saya juga pada saat itu kan. Coba pesan orang tua tujuan kamu harus benar-benar tujuan, jangan sana yang salah menggunakan.
Nah, memang tujuan saya dari sana memang pengen taekwondo ya. Sampai di sini lah. Tahun 80 itu saya mulai ketemu pertama pelatih di sini yang bikin saya sampai punya prestasi itu adalah almarhum Sam Jacob Lubis. Almarhum Sam Jacob Lubis. Nah, itu yang bikin apa namanya mulai berprestasinya ya, master di situ ya. Ya, pada saat saya itu ke Jawa itu ke Jakarta saya sebenarnya udah merah. Sabuk merah. Ya, sabuk merah tuh. Sudah sabuk merah. Sampai sini saya turun lagi ke putih. Karena beda ini kan, beda aliran. Udah sabuk merah, turun lagi sampai ke Jawa sabuk putih. Turun lagi ke putih. Padahal sampai merahnya tuh udah susah payah ya, putih lagi. Ya karena Sam Jacob ini kan, dia dijelasin kita ini beda aliran ya, bukan beda taekwondo, cuma beda kalau bilang kalau orang kepercayaan ya. Oh ya. Nah, contohnya kayak gitulah. Bagaimana kamu mau kalau ke sabuk putih lagi? Bos dia bilang nggak ada masalah. Oke. Saya tujuan memang mau latihan kan. Sabuk putih. Tapi ya di sini juga ya, saya juga suka Sam Jacob itu. Di situ dia kasih motivasi saya terus. Tidak pernah dia. Saya latihan, sparring pun tidak pernah dengan yang sepantar sama saya. Selalu dikasih sabuk di atas saya terus. Mau fight apa itu selalu di atas saya terus. Nah, termasuk teman saya juga sekarang yang ya saya pengurus taekwondo sekarang di DKI ini kan si Ucok itu kan. Sering ketemu dia juga, kalau sparring sama dia juga gitu kan. Kalau kita ada ujian apa. Ya saya memang pingin ini, udah nggak apa-apa lah sama siapapun jadi kan. Ya. Saya dapat 4 tahun di Jakarta, seleksi lah Jakarta Timur pada saat itu tahun 84 itu, masih ingat saya Desember kalau nggak salah. Jakarta Timur saya juara, mainlah di DKI wakilin Jakarta Timur kan. Di DKI saya juara juga tuh pada saat itu. Jadi, itu karena mau prapon kan. Jakarta Timur juara. DKI se-DKI juara. Oke. Malah saya pemain terbaik. Atlet terbaik. Atlet terbaik. Wakilnya DKI kan untuk ke nasional. Di nasional saya juara, ya kan. Panggil lah saya masuk persiapan buat PON kan 85 pada saat itu. Cuma ternyata di situ ya saya menemukan rezeki saya di PON 85, saya diganti. Salah satu ya senior juga DKI itu harus Sabu Nisan kan, Nisan Sulaiman itu. Tapi nggak apa-apa lah saya bilang. Oh, waktu itu gagal. Ceritanya gagal ya, jadi masuk tim inti DKI untuk mewakili di PON ya. Tapi saya juga menyadari, pelatih kan nggak salah ya, punya penilaian kan. Iya. Mungkin saya untuk event sebesar ini mungkin saya belum mampu. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Itu salah satu motivasi buat saya kan, untuk saya lebih giat lagi latihan. Ya alhamdulillah yang dipanggil masuk pelatnas pada saat itu saya dipanggil masuk pelatnas, bukan Saumir yang dipanggil. Padahal gagal ya. Gagal masuk tim inti tapi dipanggil untuk pelatnas. Saya dipanggil masuk pelatnas. Itu gimana nilainya ya? Gimana ceritanya? Kok bisa tahu-tahu nggak juara tapi masuk pelatnas tuh? Ya nilai itu kan dari praponnya itu kan dipanggil kan. Nah, itu akhirnya masuk pelatnas itu 85 tuh. Saya masuk karena praponnya. Nah, praponnya. Jadi dipanggil masuk pelatnas itu 85 itu masuk pelatnas. Persiapan untuk ke Darwin waktu itu. Ke Darwin. Kejuaraan apa itu Mas? Kejuaraan Asia. Kejuaraan Asia di Darwin, Australia. Ya Australia. Di situ juga ya mungkin banyak pelatih punya penilaian khusus mungkin ya. Sama Rojak ini nggak perlu, kayaknya sih nggak boleh berangkat ke sana dulu. Mungkin mereka punya tujuan ada ya. Ini persiapan ini masih lama, harus jangka panjangnya untuk ke depannya gitu ya. Itulah Asian Games itu pada saat itu kan. Saya juga nggak tahu nih kalau saya ini pasti akan lolos di Asian Games, saya nggak tahu. 85 itu. Oke. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh nih ngomongin soal prestasi taekwondonya Master Rojak nih. Nah tadi pertanyaan saya, itu kenapa nama dari Rajab jadi Rojak itu? Nah, siapa yang rubah-rubah nama, kan? Jadi pada saat itu kan, timbang badan Jakarta Timur ini, waktu timbang badan Jakarta Timur ini, kan udah timbang semua, timbang. Saya sendiri juga nggak tahu kalau Pak Rio ini ganti nama saya. Oh, ada namanya Pak Rio. Pak Rio itu waktu itu pengurus Pemprov DKI kan. Oh, pengurus DKI. Dia ganti nama saya nih. Jadi saya udah di situ, paling saya di luar lagi nunggu panggilan ini kan. Ya Abdul Rojak, berapa kali dipanggil Abdul? Saya bingung,
Dan yang lain juga nggak tahu, teman-teman yang ini juga nggak tahu nama ini kan. Abdul Rojak mana? Saya bingung. Pak Rio keluarlah dari situ. Abdul Rojak, saya Pak Rio. Iya kamu Abdul Rojak. jadi baru ketahuan ini. Jadi kerjaannya namanya Pak Rio nih, pengurus DKI yang ganti-ganti nama. Tapi ternyata ganti-ganti namanya bawa rezeki ya. Ya. Bawa rezeki ya. Jadi sekarang banyak nggak sih tahu nama Rajab itu, orang banyak tahu nggak sih Rajab? Yang tahu cuma Sambung Karsono. Yang tahu aja Sambung Karsono. Selebihnya sama almarhum Yakub Lubis yang tahu. Selebihnya nggak ada yang tahu ya. Baik orang Jakarta maupun cuma 2 orang itu yang tahu. Sama orang tua ya. Nah. Mungkin sudah tahu. Saya kesini-sini Mas Sambung Karsono sendiri yang jeplosin ke teman-teman. Ini nama aslinya bukan Abdul Rajab nama aslinya. Jadi Cimolers ketahuan nih, namanya sebenarnya bukan Rajab, tapi ya kita udah biasa manggil Rojak ya kan, Master Rojak gitu ya. Itu nama yang memberikan Abdul Rojak orang tua ya, pasti orang tua ya. Abdul Rajab. Ya. Apa itu karena memang itu Rajab itu karena bulannya? Betulan ya itu juga. Memang lahirnya bulan Rajab ya. Oh dari lahir Muslim. Dari lahir Muslim dan dari kalau dia bilang ya daerah saya itu di Papua bagian selatan itu dari tahun 1000 di bawah 1500 1300 ya pokoknya di bawah 1500 lah. Apa tuh yang di bawah 1500 itu sekian itu memang udah Islamnya udah masuk di sana. Oh jadi Master ini berasal dari Papua di bagian selatan ya, yang notabene di situ ada jumlahnya sekitar 1.300-1.500 itu memang sudah Muslim di sana ya. Papua itu sendiri sebenarnya non Muslim banyak ya, tapi kebetulan di daerahnya Master Rojak ini Muslim ya. Oke, jadi berarti memang keluarga Muslim ya. Munculan nama Abdul Rajab ya kan, berubah jadi Abdul Rojak. Ya ini saya juga baru tahu, ini udah sering ngumpul ngopi sama Master Rojak baru tahu Master Rajab ternyata ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap panggil.